Kalau saya bercerita bagaimana 2 bulan yang lalu saya kecewa gitu, seperti doa saya tadi tidak dijawab Tuhan, saya rasa di dalam hati saya. Karena 2 bulan yang lalu saya tes garis merah itu 2 gitu. Jadi saya senang gitu, saya bahagia, saya bilang sama suami saya hamil gitu, suami saya itu senang gitu. Terus ada saudara kami di situ yang bidan, kan kami tanyakan, coba lihat ini garis 2, ini apa, hamilkah atau tidak gitu. Terus bilang saudara kami itu, ya ini kok hamil, selamat kan gitu, seperti itu. Saya bersyukur pada Tuhan tadi, terima kasih Tuhan, karena sudah lama ini doa kami gitu. Saya pun sudah lama berharap kepada Tuhan supaya ditambahkan satu lagi anak di tengah keluarga kami gitu. Terus tidak lama seperti itu, 2 hari kemudian keluar bercak darah gitu. Terus ayolah kita berobat, kata Bapak Nia, pergi kami ke rumah sakit untuk memastikan gitu. Tapi sampai di sana selesai di USG, ini tidak bagus, ini hamil di luar kandungan, kata dokter itu. Situ hati saya, aduh apalagi ini gitu. Padahal selama ini saya sudah berdoa siang dan malam untuk anak ini gitu. Terus gini aja deh, kita operasi aja terus, karena ini tidak bagus, ini nanti bisa menjadi penyakit, kata dokter itu. Langsung kami dikirim ke rumah sakit yang lebih besar, lebih canggih gitu katanya. Terus pilihlah kan sama Pak Nia, aku takut, bilang sama Pak Nia, berdoalah kita, dan bilang gitu. Ya berdoalah kami, katanya berdoa saya gitu. Memang Tuhan nampakkan lagi percaya Tuhan gitu, karena saya memang percaya gitu, Tuhan itu bisa mengubahkan semuanya gitu. Pas tiba di rumah sakit yang kedua, karena kami tidak dikasih pulang, masuk di situ, memang bilang Bapak Nia pun, saya tidak mungkin, saya rasa gitu, bilangnya pas keluar itu belum saya cek yang kedua kalinya. Masuk ke dalam, diusik lagi, itu alatnya dimasukkan langsung ke perut saya gitu. Kata dokter, oh tidak, ini salah rupanya, bukan hamil di luar kandungan, tapi di dalam kandungan, tapi ini kecil. Bilangnya kurang, pertumbuhan ini kurang gitu. Tapi itu puji Tuhan, gitu saya bilang gitu, kuat gitu, puji Tuhan. Dijawab Tuhan doa saya gitu, masih bilang. Dan dokter itu kan senyum dia gitu, ya mudah-mudahan Kak ya ini bisa berkembang, kita kasih obat yang terbaik, yang mahal katanya, yang paling mahal pun bisa dok. Saya bilang gitu supaya memang anak ini itu memang sudah saya rindukan, sudah lama gitu kan. Pulanglah kesempatannya, dibilang di situ memang ini ibu ini harus istirahat, tidak boleh ngapain pun gitu, kalau bisa tidur aja atau duduk seperti itu kan. Jadi pulang ke rumah saya siang malam itu saya berdoa gitu. Memang saya tidak ngapain pun juga, orang ini lah makan pun kadang diambilkan seperti itu. Tapi darah itu memang tidak berhenti gitu selama 2 minggu itu. Karena pun sudah didoakan juga, sudah dimakan obat tidak berhenti juga. Kita cek lagi lah sekali lagi, kata Bapak Nia, ke rumah sakit yang lebih bagus lagi seperti itu kan. Ketiga kali dan keempat kali, ini yang terakhir keempat kali kami cek lagi kembali. Di sana memang saya berdoa juga gitu, Tuhan, ini nanti boleh ini seperti yang saya inginkan, supaya nanti dicek, oh ini sehat gitu. Matematis sana doa saya gitu. Saya bersemangat dari rumah itu, 3 orang kami pergi bersama saudara saya, ada bidan satu lagi yang mengantarkan kami. Pas kira saya dipanggil itu, saya masuk, saya bersemangat. Nanti saya pikir memang seperti yang saya harapkan. Tapi pas dicek itu, oh ini kosong. Hah? Kok kosong? Saya tidak terima gitu. Selama ini saya apa dok? Saya bukalah itu, yang tes saya itu sudah ada 4 kali atau 5 kali, dari alat yang paling murah itu sampai yang sedang memang beli. Saya suka, saya cek ada memang setiap hari gitu. Mungkin tak 2 hari sekali sudah saya cek itu. Baru punya pun udah jangan sering-sering kayak gitu. Semangatnya saya kan itu. Tapi pas di situ bilang dokter itu ini kosong, tidak ada, bersih. Aduh, saya masih tidak terima gitu. Gimana ya? Dipakai di situ hati saya mau, kok bisa dok, ini anak saya udah 4 kali saya tes, 5 kali ini dok. Semua ada, pas malam saya USG, saya nampakilah semua saya itu. Tapi apa pun dibilang ibu ini kosong. Kita apalagi ya katanya program lagi, tidak, saya bilang gitu, saya tidak mau gitu, kita program lagi kembali ya.
masih kampung itu masih subur, katanya seperti itu. Tidak, saya tidak mau, saya bilang. Tapi dalam hati saya memang saya kecewa gitu. Pas pulang memang saya melihat bapaknya, karena dia tidak masuk bersama bidan itu. Bagaimana kata bapaknya itu? Hati saya kecewa gitu, merasa bersalah. Karena 2 minggu ini bapaknya kan, maaf, udah kayak apa saya dibikinnya gitu, gak ngapa-ngapain, tidur aja di kamar, tiba-tiba seperti itu kata dokter, dan saya kecewa gitu. Saya bilang sama bapaknya, oh enggak, kamu kecewa ya, saya minta maaf. Saya bilang gitu, nggak apa-apa katanya, yang penting kamu sehat gitu. Tapi hati saya itu lah pakai bestadi gitu. Pulanglah kami ke rumah, memang sampai doa gitu nggak ada lagi, berdoa pun lagi saya gitu, karena kecewa gitu. Doa saya tadi kok tidak dijawab Tuhan, karena saya tahu gitu Tuhan yang saya sembah ini tidak ada yang mustahil bagi dia, gampang bagi dia kalau itu yang diinginkannya gitu. Itulah saya kecewa gitu. Terus saya bilang bapaknya, saya minta maaf. Nah, 2 minggu ini udah malu saya gitu, udah teman saya bikin-bikinnya tiba-tiba kosong, saya merasa malu gitu. Keluar beberapa hari, 2 minggu lebih itu saja berani mau keluar. Pekerjaan saya itu semua saya tinggalkan. Saya terpuruk, saya kecewa gitu. Kadang itulah kalau hati sudah menjauh dari Tuhan ini memang semakin memburuk, tidak mungkin semakin baik gitu. Saya ingat itu. Pas saya telepon bapaknya, kadang itu yang muncul. Kadang kalau entah di mana dia saya telepon seperti itu, entah pulang saya bilang, nantilah itu ada jawaban itu, saya hati saya gitu. Itulah kan, nah, itu dia muncul dalam hati saya. Itu kan karena kau tidak hamil, saya hati saya tidak menyalahkan Tuhan tadi gitu. Itu kan karena mau udah pulang. Selama ini kan pas dia tahu kau seperti itu kan, ndak kamu di mana pulang, dia terus pulang. Itu muncul dalam hati saya gitu. Tapi lama kelamaan saya makin terpuruk, saya tidak mau keluar. Tiba-tiba beberapa hari kemudian ibu telepon, memang saya sebetulnya tidak mau bercerita gitu, tapi karena mungkin ibu tahu gitu hati saya gitu. Kamu kayak mana dia sehat saya bilang, tapi dia bertanya terus gitu. Itu tidak terkenal, saya menangis, memang saya menangis. Saya tahu hati kamu tidak sehat ini, kata ibu. Iya bu, saya apa? Dekku, jangan apa kamu, kata ibu, itu dibagikan memang beberapa itu. Dibilang itu, walaupun buah anggur tidak berbuah seperti yang kita inginkan, tapi hatiku tetap bersorak-sorak bersama Tuhan. Kata ibu, itu memang di situ pun hati saya sudah, iya memang betul gitu, seperti itu. Tapi belum bisa ya saya seperti biasa, belum bisa saya menerima diri saya gitu. Tapi lama-kelamaan saya semakin terpuruk, sesak, tidak ada lagi jalan keluar. Di situ saya berdoa, memang tidak ada lagi, walaupun saya sudah mau berlari dari Tuhan ini, itu semakin sesak gitu. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak bahagia. Kalau begini hidup kayak mana gitu, nggak enak. Saya merasa tidak dikasihani, saya merasa suami dan anak saya pun kurang memperhatikan saya. Saya begitu hati saya tadi dok dipakai iblis tadi. Padahal selama ini orang yang mengasihi saya gitu. Di situ saya berdoa, saya membuka Alkitab, saya membuka Yohanes 6 ayat 60 itu yang memberkati saya bacakan. Murid-murid yang mengundurkan diri dari Galilea, 60-nya. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-murid yang bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan ini yang menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepada aku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dari tidak lagi ikut dia. Memang firman Tuhan ini dari seperti yang saya ceritakan tadi, saya merasa doa saya tidak dijawab Tuhan. Tidak sesuai dengan hati saya seperti
murid-murid ini tadi kan, dia merasa perkataan Tuhan ini keras, mereka mundurkan diri gitu. Tapi kan Tuhan tahu apakah perkataan ini menggoncangkan imanmu, kata Tuhan. Ini memang saya baca ini benar Tuhan. Saya seperti murid ini, saya menginginkan semua yang saya inginkan itu seperti yang saya doakan. Bila tidak itu terkabul, saya menyalahkan Tuhan gitu. Di sini saya minta ampun sama Tuhan. Saya tidak mau seperti murid-murid ini yang meninggalkan Tuhan. Saya tidak mau lagi seperti domba yang hilang itu, karena saya pernah merasakan itu gitu. Tidak ada kebahagiaan di luar pada Tuhan, tidak ada pilihan. Kalaupun kita mau meninggalkan Tuhan, itu akan semakin buruk, semakin terpuruk. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ini saya gitu. Baik Tuhan telah lakukan kepada saya. Bagaimana saya dulu sebelum mengenal Tuhan, bagaimana keluarga kami yang mau cerai gitu pisah, karena tidak ada kebahagiaan, itu di luar pada Tuhan. Tapi ini Tuhan, saya minta ampun. Tidak ada rencana Tuhan, rencana kecelakaan. Mungkin ini belum tepat. Itu saya sudah bisa menerimanya, saya kuat itu. Saya bisa mengampuni suami saya dan anak saya juga. Saya mengasihi mereka. Saya pun tahu mereka mengasihi saya. Itu karena dosa, karena iblis yang karena kurang hubungan tadi sama Tuhan. Tapi saya minta ampun dulu di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang menguatkan saya gitu. Saya tidak akan pernah meninggal Engkau Tuhan, sampai mati saya dari sisi rumah saya. Setelah itu saya kuat gitu, saya terhibur, saya bisa tersenyum, tertawa gitu. Terima kasih Tuhan. Saya tidak salah memilih Engkau Tuhan saya sebagai Bapa dan Juru Selamat saya sampai saya mati Tuhan. Sampai sekarang ya ini bukan tangis sedih, tapi ini sudah saya bisa bahagia gitu. Saya sudah bisa bergaul dengan semuanya. Saya bisa sudah keluar gitu menjalankan pekerjaan saya. Saya sudah siap gitu. Ditanya orang, saya tidak mau lagi. Ya memang ini yang terbaik gitu. Terima kasih.